Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, puji Tuhan. Kami juga menyapa Bapak Ibu jemaat Tuhan yang menghadiri ibadah ini secara online. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita juga boleh berkumpul di tempat ini dalam ibadah raya, supaya kita boleh menikmati hadirat Tuhan, boleh bersekutu bersama jemaat Tuhan lainnya. Puji nama Tuhan, saatnya kita mempersiapkan hati kita sebelum memasuki ibadah, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami merasakan bahwa Engkau adalah Allah yang indah Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Kami merasakan hari-hari yang indah ketika kami berada dekat dengan Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau katakan bahwa Engkau adalah Allah yang terindah. Terima kasih Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkara penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih-Mu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Sebab Engkau adalah Allah yang perkasa Tuhan. Sebab Engkau adalah Ayah yang terindah Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Bersyukur Tuhan untuk hari-hari di mana kami boleh dilawat disertai Tuhan. Kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kami boleh diberkati dan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ada di rumah Tuhan mempersiapkan diri kami, mempersiapkan hidup kami Tuhan, untuk kembali lagi mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Mari Bapa Engkau lawat setiap kami.
baik kami yang ada di rumah Tuhan maupun setiap kami yang menyaksikan program lawatan ini Tuhan, dari manapun kami berada, di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Tuhan menguasai setiap kami, sehingga kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan. Engkau berkati, Engkau sertai, tibakan di tempat ini dengan segala baik, karena penyertaan Tuhan sungguh berlaku dalam hidup kami. Dan kami siap memulai ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami, yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Jemaat Tuhan, Ibu silakan duduk kembali. Mari kita mau menyembah Tuhan. Menyembah
Hidup kami adalah mengasihi Engkau Tuhan. Hidup kami bukan milik kami lagi Tuhan, tapi milik-Mu Tuhan. Engkau ambil alih hidup kami Tuhan. Bila kami jadi hamba-hamba Tuhan yang mau, yang rindu untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Amin. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Kami percaya Tuhan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Cuma Tuhan katakan, melayani, mengasihi. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidupku. Amin. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami dapat memegang teguh janji-Mu Tuhan, kami boleh mendapatkan mahkota yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyembahan kami. Kami mau tetap terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersuka cita hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap memuji Tuhan. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Semua jemaat Tuhan bersuka cita. Amin. Boleh sapa kanan kirinya. Boleh katakan selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kita mau katakan bahwa tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Amin. Ya, bagi jemaat-jemaat Tuhan yang merasa kasih Tuhan di setiap harinya, dalam apapun aktivitasnya, mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini bersama-sama. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit.
memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau katakan Allah sumber kuatku. Amin. Amin. Mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan adalah milik kita satu-satunya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya, semuanya. Milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya seperti Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dalam Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber kuatku dalam lemah, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Sumber kuat. Jemaat Tuhan boleh nyanyikan ini dengan sukacita. Amin. Haleluya. Amin. Sekali lagi kurang semangat. Amin. Mari kita katakan bahwa Tuhanlah sumber, Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semuanya. Tuhan, saatnya kita mau manggil adik-adik Awesome Kids untuk maju ke depan supaya didoakan oleh hamba Tuhan sebelum memulai kelas. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, dia sayang padaku, dia sayang padaku, dia sayang padaku.
Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk anak-anak kita. Kita angkat tangan, kita tumpang tangan buat anak-anak kita. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menikmati Tuhan pujian penyembahan untuk-Mu ya Bapak. Saatnya Tuhan, saat hari pagi ini Tuhan, anak-anak kami telah datang ke rumah-Mu Tuhan Yesus. Mereka akan mengikuti ibadah Awesome Kids Tuhan Yesus. Berkati ibadah ini Tuhan, lewat ibadah ini Tuhan, anak-anak kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan yang sedari kecil mengetahui Engkau Tuhan Yesus, anak-anak yang berhasil dan beruntung dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kakak trainer Tuhan yang akan membimbing mereka Tuhan Yesus pada saat pagi hari ini. Engkau berikan hikmat daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk orang tua, Engkau berkati Tuhan. Setiap usaha pekerjaan yang dilakukan orang tua, Engkau berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saatnya kita mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengajar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, amin. Hadir-Mu dalam hidupku. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kita mau katakan bahwa hanya dekat pada Tuhan. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu,
kebesaran-Mu Tuhan. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami mau memandang wajah-Mu. Dengan tulus katakan cuma Tuhan. Mengikuti Kita mau kasih komitmen. Kita mau katakan bahwa hidup kita ini adalah untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Untuk mengejar hadirnya Tuhan dalam hidupku. Inilah sembah kami. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit dalam berdiri. hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Pakai kami Tuhan, pakai hidup kami Tuhan. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami mau pandang padamu Tuhan. Memandang wajah-Mu, Kasih Tuhan. mengikuti Kami mau ikut Engkau Tuhan. kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Engkau ada bagi kami siang hari ini. Terima kasih buat kehadiran Tuhan yang melawat setiap kami.
Engkau ada di tempat ini mencintai kami, mengasihi kami. Kehidupan kami adalah sebuah proses untuk kami terus melihat kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, dan cinta Tuhan yang kuat dalam hidup kami. Allah yang menghajar namun membebat kami. Allah yang mencambuk namun menyembuhkan kami. Engkau Bapa yang setia, yang penuh cinta bagi kami. Biarlah kesukaan kami memandang Engkau Tuhan, mencari wajah-Mu, menikmati Engkau dalam bait-Mu. Kasih-Mu menghalaukan segala-galanya. Cinta-Mu yang besar dan kuat bagi kami, mengajar kami hari demi hari untuk dapat mengerjakan hal yang sama seperti yang Kau lakukan Tuhan. Aku percaya Roh Kudus-Mu yang menolong setiap kami, sehingga kami boleh menjadi dutanya Allah di muka bumi ini. Dunia boleh melihat Engkau lewat hidup kami. Dunia boleh melihat Engkau lewat kekuatan kami berdiri di tengah persoalan kami. Dunia boleh melihat kami mampu mengasihi orang-orang yang melukai kami. Dunia boleh melihat sukacita kami yang tidak pernah terkalahkan dengan apapun yang menimpa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap belajar kebenaran firman-Mu siang hari ini. Berbicara bagi kami, nasihati, tegur, namun Engkau juga menguatkan kami siang ini. Aku percaya yang pulang tidak sama seperti kami datang kembali. Ibadah minggu bukan sebuah rutinitas, tapi sebuah kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Untuk bertemu dengan saudara-saudara terkasih kami. Yang kami percaya di dalamnya kami saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Dalam nama Yesus, Engkau mengurapi hamba dan memakai hamba bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Wow, luar biasa, silakan duduk. Lagu ini salah satu lagu favorit saya. Yang kalau lagi songong-songongnya gitu, ya kadang kita kan manusia suka songong-songong ya. Kalau udah denger lagu itu langsung rasanya mau berlutut. Mengejar hadirat Tuhan, mengejar kebaikan Tuhan, mengingat kebesaran Tuhan. Aduh, memang bermesraan dengan Tuhan tuh sesuatu yang asik Bapak Ibu. Ya, yang belum pernah menikmatinya, saya ajak untuk menikmatinya. Bermesraan dengan Tuhan itu seperti saat Bapak Ibu pertama sekali jatuh cinta dengan pasangannya. Maunya berlama-lama, maunya ngobrol terus ya, berpelukan terus. Kalau sudah menikah ya, pasti maunya dekat-dekat terus gitu ya. Tai kambing rasa coklat ya, semuanya indah gitu ya. Ketika kita punya waktu dengan Tuhan, semuanya itu beda. Bapak Ibu, banyak sekali hari-hari ini orang sangat-sangat sibuk dengan pelayanan. Ya. Tapi lupa untuk duduk diam di kaki Tuhan. Sehingga ada goncangan sedikit,
langsung bergetarnya terlalu hebat. Sebelum kita belajar tentang tema kita siang hari ini, saya diingatkan untuk mengingatkan kembali Bapak Ibu untuk punya waktu pribadi dengan Tuhan. Bukan berdoa, Tuhan terima kasih, selamat pagi, Engkau sudah tolong saya. Bukan hanya itu, tapi betul-betul menikmati Tuhan dalam hadirat Tuhan. Kalau bahasa populernya menyembah Tuhan, punya waktu berdoa khusus dengan Tuhan. Terserah mau ambilnya di jam berapa, ya. Mau ambil di jam berapa, harus punya. Apalagi kita yang sangat-sangat sibuk ngurusin jiwa-jiwa, ngurusin pelayanan, pelayan mimbar. Kalau nggak punya waktu dengan Tuhan, akhirnya kita tanpa kita sadari melayani dengan kekuatan kita. Melayani dengan target-target kita. Bukan lagi target-targetnya Tuhan. Ya, menangis gitu ya. Nggak ngomong apa-apa sama Tuhan, tapi kayaknya hati itu hancur gitu. Yang udah lama nggak merasakannya, boleh dicoba lagi. Jangan biarkan kesibukan memisahkan kita dari waktu bermesraan kita dengan Tuhan. Amin. Saya juga bertobat setiap hari kok untuk hal ini Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang terlalu sibuk, terlalu capek gitu ya, sampai Tuhan terima kasih. Engkau maha tahu lah. Amin. Nggak apa-apa juga, nggak ada yang salah gitu ya. Di motor berdoa sama Tuhan gitu ya. Nggak ada yang salah. Tetapi kita perlu bermesraan dengan Tuhan. Ya, seperti cinta juga perlu dipupuk. Ya, benar ya. Jatuh cinta, kok beda Kak rasanya cinta yang pertama sama udah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 1 tahun. Kok beda? Karena cintanya gak dipupuk. Lagi ngehit sekarang bilang begini, kalau udah gak cinta ngomong. Ya, kalau udah gak cinta ngomong. Pertanyaannya bukan soal kalau udah gak cinta ngomong. Apa penyebab sampai cintanya udah gak ada? Ya, setuju gak? Iya dong. Apalagi kita punya keyakinan bahwa apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan. Berarti ada effort yang harus kita kerjakan untuk memupuk rasa cinta. Yang gak akan pernah ada cinta yang lebih dalam kalau masing-masing sibuk dengan handphonenya. Ada di tempat tidur sih sama-sama suami istri, tapi satu pegang handphone, satu pegang buku. Ya kan? Duduk sama-sama di meja makan tetapi hatinya nggak di situ. Udah nggak ada rayuan-rayuan lagi. Udah nggak usah lah. Perlu, ya. Perlu kok. Nanti kita belajar sama-sama. Ya, besarnya kekuatan cinta itu. Puji Tuhan. Itu baru paragraf pertama. Haleluya. Habis lagunya itu sih ya, jadi terbawa melo saya. Mau berlutut aku malu, enggak sih ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita buka slide-nya. Terima kasih Okta, adikku yang cantik, yang sudah bantu kakaknya bikin PowerPoint. Ibu Gembala, terima kasih masukannya. Ibu Gembala bilang, kalau boleh ada PowerPoint, siap, gerak. Biasanya sih ada, cuman di Cibubur kok karena deg-degannya jadi nggak ada ya. Biasa saya kalau khotbah tempat lain selalu ada gitu ya, tapi kritik dan sarannya diterima dengan baik Bu Gembala ya. Semoga Bapak Ibu boleh menangkap dengan baik maksud-maksud dari yang kita akan pelajari bersama-sama. Mari boleh dibuka slide-nya. Haleluya. Tema kita hari ini adalah kekuatan cinta. Orang seringkali nggak menyadari kalau cinta itu punya power yang besar untuk bisa bertahan dalam berbagai-bagai kondisi dan keadaan. Banyak orang akhirnya mengabaikan satu kata yang namanya cinta. Sudah ada ya? Nah itu dia. Ini kalau bagus banget slide-nya, percayalah ini bukan karya saya. Ya, karya Nona Manis yang di depan ini. Saya bilang, Tak, kalimat-kalimat aja Tak. Gak usah gitu,
perfeksionis katanya. Oh siap ya. Aduh, memang Tuhan kirim. Itulah di tengah banyak kelebihan saya di sini pula letak kelemahan saya. Slide kedua. Haleluya. Oh iya ya, terima kasih ya Bapak, Ibu Gembala sudah mempercayakan lagi. Oh kagak sopan gak terima kasih ya. Lanjut, ya. Cinta merupakan kekuatan yang membuat seseorang menghargai hubungan yang dekat dengan orang lain serta saling berbagi dan memelihara satu sama lain. Ini pengertian cinta secara umum ya, yang saya baca di internet. Seorang pakar psikologi Zick Rubin menjelaskan bahwa cinta merupakan sebuah emosi yang terbentuk dari 3 perasaan, yaitu perhatian, kasih sayang, dan keintiman. Nah, menurut kamus Merriam-Webster, definisi cinta berarti rasa sayang yang konstan dan ditunjukkan bagi seseorang. Jadi kalau kita cepat-cepat hilang cintanya, enggak konstan, enggak konsisten, enggak stabil, saya pikir itu belum cinta. Ya, setuju Bapak Ibu? Setuju aja lah ya, biar cepat. Tujuan dari cinta adalah membuat hidup bahagia. Bilang kiri kanannya, cinta buat hidup bahagia. Kalau pacaran baru pacaran ngoni, baru pacaran udah bikin air mata berlinang. Oh lihat dulu itu cinta kah bukan? Ya. Cinta buat bahagia. Nanti kita akan lihat. Tapi kan dalam perjalanan cinta, dalam perjalanan pacaran ada penyatuan karakter. Penyatuan karakter itu kan gak mudah. Betul. Nanti kita akan sama-sama belajar. Gak ada yang keliru. Untuk hal ini saudara saya benarkan dulu ya. Nah, menurut Alkitab dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, poinnya adalah dalam Alkitab cinta adalah emosi keberpihakan tanpa syarat yang merupakan inti dari kekristenan atau kasih agape. Coba kita buka dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, kita akan baca saja. Ada di antara Bapak Ibu yang boleh baca? Matius 22 tentang kasihilah Tuhan Allahmu lalu nanti satu ayat lagi boleh dibacakan oleh siapa di Yohanes 3 ayat 16. Sudah ada yang boleh baca Matius 22 ayat 37 sampai 40? Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 di sini bercerita bahwa cinta itu adalah emosi ya, keberpihakan tanpa syarat dan ini merupakan inti dari kekristenan adalah kasih. Ya. Lalu di dalam Yohanes 3 ayat 16 ada yang bisa baca Bapak Ibu? Atau anak sekolah minggu ya? Ya. Amin, terima kasih Bapak-Bapak yang dikasih Tuhan. Kita melihat di Alkitab bahwa cinta itu berasal dari Allah. Sehingga banyak yang bilang God is love. Allah adalah kasih. Inilah poin inti dari kekristenan itu. Cinta adalah, Allah adalah kasih. Tetapi pada kenyataannya banyak orang Kristen tidak lagi mencerminkan kasih itu sendiri, cinta itu sendiri. Terbukti dari mana? Terlalu banyak kebencian, terlalu banyak kemarahan, terlalu banyak kekecewaan, terlalu banyak hal-hal yang mengubah cinta itu.
untuk tidak dapat dirasakan lagi. Allah mengorbankan anaknya dengan alasan cinta, mengasihi tanpa syarat. Wow, dia itulah cinta yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Disinilah letak kekuatan cinta, mengasihi tanpa syarat. Kasih Allah yang besar itu, cinta Tuhan yang luar biasa itu sangat kuat. Sehingga apapun kondisi Bapak, Ibu, dan saya tidak pernah menggagalkan rencana penebusan itu. Apapun kondisi Bapak, Ibu, dan saya, semengecewakan apapun Bapak, Ibu, dan saya, Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Yang setuju katakan amin. Ini yang dikatakan emosi keberpihakan tanpa syarat. Kita mau belajar siang hari ini. Sehingga sedikit demi sedikit kita dikembalikan untuk mengingatkan bahwa Tuhan adalah kasih. Ada kekuatan cinta yang besar yang harus kita raih kembali, yang harus kita pupuk kembali, yang harus kita siram kembali. Sehingga dia tumbuh menghasilkan buah-buah yang manis untuk setiap orang di mana kita berada. Amin. Ada sebuah ungkapan yang berkata bahwa kekuatan paling besar yang dimiliki seorang manusia adalah kekuatan cinta. Slide berikutnya boleh? Pak, kekuatan cinta. Ada sebuah ungkapan yang berkata bahwa kekuatan paling besar yang dimiliki seorang manusia adalah kekuatan cinta. Kidung Agung juga menceritakan hal yang sama, Bapak Ibu. Coba kita buka dalam Kidung Agung 8 ayat 5 sampai 8. Agak serius ya belajarnya ya. Mudah-mudahan kita mengerti, saya coba pelan-pelan. Ada yang bisa baca Kidung Agung 8 ayat 5 sampai 8. Sampai 7 aja. Sorry. Amin. Bapak Ibu, terima kasih Pak. Dalam Kidung Agung ini mengisahkan kekuatan cinta gadis sulam. Ya, gadis sulam lebih mencintai kekasihnya seorang gembala yang sederhana daripada menerima tawaran raja. Nah, dalam catatan saya baca bahwa gadis sulam atau sulamit dalam bahasa Ibrani itu mempelai perempuan, tokoh utama dalam kitab Kidung Agung. Kita sedikit belajar sejarah. Nah, beberapa penafsir beranggapan bahwa Shulamit adalah variasi dari kata Shunamit yang artinya gadis Sunem, ya. Nah, gadis Sunem ini seorang gadis yang berkulit hitam. Dia seorang pekerja keras di sebuah kebun anggur, ya kan? Dan dia itu terkena sinar matahari, orang yang sederhana, tetapi disukai gitu ya. Dia mempunyai inner beauty mungkin ya kalau bahasanya sekarang. Mempunyai inner beauty sehingga raja sangat menyukainya. Tetapi apa yang dilakukan oleh perempuan Sunem ini, dia lebih memilih kekasihnya yang adalah seorang gembala. Ya, bicara mengenai kekuatan cinta dalam Kidung Agung Bapak Ibu, dalam bahasa Ibrani menggambarkan azah, berasal dari kata az artinya kuat atau kejam.
Kenapa demikian? Karena kuatnya cinta tidak seorang pun dapat mengatasi kekuatannya. Kekuatan yang sedemikian itu kemudian membuat cinta disejajarkan dengan kekuatan maut yang juga tidak ada seorang pun yang dapat mengatasinya. Ketika kita jatuh cinta Bapak Ibu, ketika kita falling in love, ketika kita mengasihi, ya saya tidak berbicara tentang hanya suami dan istri, tetapi bicara tentang yang di dalamnya ada kata hubungan. Ya, ada hubungan bisa pimpinan dengan karyawan, suami, istri, ibu dan anak, gembala dan jemaat-jemaat dan gembala, pertemanan, persahabatan, apapun itu bentuknya. Ketika cinta itu kuat, di Kidung Agung bilang dia kuat seperti maut, diumpamakan. Enggak ada yang bisa menghalangi. Artinya ketika cinta itu demikian kuat, dia akan mampu melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mengerjakan hal-hal yang di luar pemikiran manusia normal. Itulah cinta. Ya, sehingga waktu saya menikah dengan suami saya, memilih suami saya dipanggilin banyak orang. Kamu gak salah pilih, Cak. Wah, setelah menjalani 19 tahun, gak salah pilih. Kayak perempuan Sunem lagu ya. Aku pilih gembala yang baik aja lah ya. Yang berharta-berharta itu menyeramkan Bapak Ibu ya. Jadi yang masih gadis-gadis, pilihlah pelayan-pelayan Tuhan yang setia ya. Jangan, gak ada duitnya, pala lupe yang gak ada duitnya ya. Nanti bisa sampean menderita gitu. Tapi kan perlu juga, ya kalau dikasih gak apa-apa. Artinya cinta itu membuat kita mengerjakan sesuatu yang di luar akal kita. Itu yang Kristus kerjakan. Amin. Makanya cinta itu juga harus dikontrol dan sepadan dengan firman Tuhan. Jangan cinta juga bikin kita jadi bodoh yang dilarang dikerjakan. Kata Alkitab, Kak, harus sabar, tunggu dulu, so dipukuli nganale belum kawin, mau sabar bagaimana? Itu namanya bukan cinta, bodoh. Ya. Jadi jangan ambil resiko lah. Tanya pada kami yang sudah menikah ini. Menikah itu enggak seperti apa yang kau bayangkan kawan. Ya, banyak perjuangannya di dalam. Tapi disitulah kekuatannya. Amin. Haleluya. Dalam Kidung Agung juga berkisah tentang cinta segitiga antara dua manusia dan Tuhan. Nanti kita bahas ini di berikutnya. Boleh slide berikutnya? Nah ini dia, yang tadi dibilang kekuatan cinta itu membuat kita melakukan apa yang tidak mungkin. Ya, yang sulit kita mampu kerjakan. Nah syarat kita adalah yang hari ini sepadan dengan firman Tuhan. Kekuatan cinta memampukan kita memahami, satu, mencintai tanpa tapi. Oh saya mencintai dia kalau dia, ini tapi dia kan gini, tapi dia kan gini, tapi dia kan terlalu banyak tapi itu bukan cinta. Mencintai tanpa tapi. Setuju Bapak Ibu? Iyalah ya, ntar kita coba di prakteknya ya. Tapi kita harus kerjakan ini, amin. Ya kan kita belajar dan kita dengan pertolongan Roh Kudus harus mengerjakannya. Yang kedua, mencintai adalah pengorbanan yang tidak menyakitkan. Yang setuju bilang amin. Yang benar. Aminnya bullshit semua nih. Mencintai adalah pengorbanan yang tidak menyakitkan. Wow, itu yang Kristus kerjakan. Ketika dia mati di kayu salib mengorbankan dirinya demi kamu dan aku yang berulang kali menyakiti dia. Dia tidak pernah merasa disakiti. Wow. Banyak alasan yang membuat kita minggat, banyak alasan yang membuat kita bercerai, banyak alasan yang membuat kita marah. Tetapi ketika kita bilang aku mengasihi, kata itu tidak akan pernah melukai kita. Itulah kekuatan cinta. Wah. Itu ada praktek belum? Praktek udah. Hari ini berhasil, besok gagal. Gila, ke Tuhan itu seru saudara. Ya. Tapi dunia
sedang mencari hal-hal ini hari-hari ini. Itu yang tidak ditemukan lagi. Sulit dan jarang. Orang mulai hitung-hitungan. Yang ketiga, makin tajam. Kesabaran adalah proses kekuatan cinta. Kesabaran adalah proses kekuatan cinta. Orang sabar itu biasanya kenapa dia disebut sabar? Kenapa Bapak Ibu? Coba kita dua arah. Kenapa orang bisa disebut sabar? Apa sih yang dialami sampai dia disebut sabar? Hah? Mengalah. Terus? Sering disakiti. Iya kan? Benar gak? Menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Intinya orang sabar itu mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Haleluya. Tetapi itu adalah proses kekuatan cinta. Yang setuju bilang amin. Jadi jangan bilang gini, kesabaran itu ada batasnya. Itu orang dunia. Kesabaran ada batasnya. Pada waktu saya kesel banget dalam pelayanan ya. Aduh pokoknya gitu ya. Terus ya menghargai orang yang menghargai. Kalau enggak menghargai kasih tinggal gitu ya. Saya pikir saya ngomong dalam roh. Ternyata dalam rohana. Adik rohani saya cuma bilang, Mar kalau dalam pelayanan enggak berlaku kan Kak. Aduh kenapa bibir badaki sekali. Enggak berlaku dalam pelayanan. Yang setuju bilang amin. Ya. Sabar lagi. Sabar lagi. Sabar lagi. Tapi rupa orang bodoh Kak. Iya memang. Ya kan? Istri yang disakiti berulang-ulang sama suaminya, diselingkuhi berulang-ulang sama suaminya, bodoh gak? Bodoh lah. Saya konseling 2 tahun lalu, saya ingat saya konseling ada 7 pasangan. Ada Muslim, ada Buddha, ada Katolik, ada Kristen. Nih materi ini. Dan oleh anugerah Tuhan dan mereka rendah hati mau belajar. Bukan karena saya cuma ngemeng doang ya kan, prakteknya belum tentu ya kan. Karena mereka rendah hati mau menerima firman, mau melakukannya, hari ini ke-7-7-nya tidak ada yang bercerai. Nah, itu konseling panjang. Orang konseling siang dia jam 2, jam 3, karena jam 2, jam 3 lakinya belum pulang. Ya kan? Pasti dia cari, Kak, belum pulang. Bu, belum pulang, jam 2, jam 3. Lalu kita juga dengan rohaninya bilang, berdoa. Sholat tahajud ya. Tiba-tiba suaminya pulang jam 4, setengah 4. Kak gimana? Kita mau maki ini. Oh ini, si Ica ini yang soto ini juga bilang, bikinin air panasnya. Suruh dia mandi, bikinin teh manisnya, siapin makanannya. Bodoh gak itu Bapak Ibu? Bodoh. Ini udah dewasa semua ya. Terus tiba-tiba dia bilang, Kak, so gak pulang 3 hari. Pulang-pulang dia minta jatah suami istri. Mending kalau cuma minta jatah beli sendol, ya kan? Istri-istri kalau habis disakiti sama suami emang bisa? Enggak bisa lah. Tunggu dulu ngana, bye-bye atau tendang ngana. Iya kan? Tapi itulah kekuatan cinta. Akhirnya ketika semua sudah lewat, orang masuk, dia cerita-cerita, dia bilang, wah waktu kakak suruh itu tuh susah banget, aku masuk kamar mandi tuh Kak, aku nangis tuh Kak. Tapi aku coba lakukan. Ketika mereka mengerjakan hal-hal yang sulit itu,
Akhirnya laki-laki, buaya darat, buaya laut, buaya gunung, buaya hutan, semuanya begini. Sekarang istrinya sakit, ya kan. WA, kemarin WA. Kak, liatin Kak, nih dia nyapu, dia ngepel, dia bikinin aku bubur. Yang dulu kala itu sebuah yang tidak mungkin akan terjadi. Kita cuma jawab, betul toh, ngana sabar membuat ngana jadi ratu sekarang. Ya kan? Emang kalau baku ambek, baku tonjok, baku tendang, baku semua, emang tujuannya mau cerai? Kan enggak. Pertanyaan saya sederhana. Jadi kalau konseling-konseling rumah tangga bilang, mau cerai atau mau lanjut? Pasti kan mau lanjut, tapi enggak ada tapi. Kalau mau lanjut, lakukan firman, enggak ada tapi. Karena kalau enggak lakukan firman, kamu yang sengsara. Tidak ada pilihan. Dulu suami duit dipegang kenceng-kenceng, sekarang ATM kasih sama istri. Wah, iya gak? Coba kalau dia enggak menjalankan cinta tanpa tapi, mencintai adalah pengorbanan yang tidak menyakitkan, kesabaran adalah proses, dia tidak melakukan itu, mungkin suaminya udah lari sama kuntilanak, gundurwo, cacing hilang, segala macam ya kan. Tapi karena, ya gini loh, masa sih orang gak punya hati nurani saudara? Ya kan? Masa doa kita gak dijawab Tuhan sih? Gak mungkin. Doa kita pasti dijawab Tuhan dengan cara dan waktunya Tuhan. Bagian kita tetap percaya, setia, ya tunggu. Kalau belum terjadi bukan waktunya kita, udah gitu aja. 2 bulan lalu kan saya bilang hidup itu simple aja, nggak usah dibikin repot. Kesabaranmu pasti akan membuahkan hasil, pasti. Keempat, nah ini seru nih. Menerima perbedaan tanpa melihat sebagai suatu perbedaan. Ini cuma orang-orang pintar yang bisa ngerti ini. Saya juga repot nih. Menerima perbedaan tanpa melihat sebagai suatu perbedaan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu, kita akan menemukan banyak perbedaan. Suami, istri, Bapak, Ibu, orang tua, anak, adik, kakak, gembala, jemaat. Semua gereja dengan jemaat, semua akan ada perbedaan cara pandang. Bisa nggak itu dianggap tidak menjadi suatu perbedaan? Hah? Susah. Aduh, terima kasih ya jujurnya ya. Kalau tadi saudara jawab enggak, saya bilang, oh pembohongan. Wah, tapi perlu belajar saudara. Perlu belajar. Amin. Izinkan dunia melihat Kristus lewat hidup kita. Seberapa kuat kita memakai topeng, suatu hari topeng itu akan terbuka. Alkitab bilang kita adalah suratan yang terbuka. Amin. Yang kelima, cinta harus disertai dengan tindakan. 5 aja, nggak usah banyak-banyak. 5 aja udah puyeng. Yang pertama tadi apa? Cinta tanpa tapi. Nggak ada syaratnya seperti apa yang Kristus kerjakan. Mencintai adalah pengorbanan yang tidak. Aku berdoa selesai ini ketemu perbedaan-perbedaan. Praktek. Ketiga, kesabaran adalah proses kekuatan cinta. Jadi jangan bilang, oh sabar terus. Iya memang. Tapi nggak ada pilihan lain. Tapi kalau kesabaran kita udah dimanfaatkan orang lain, ajak bicara, duduk, tempeleng, selesai. Yang penting jangan sampai menyimpan rasa, nggak harus tempeleng juga, itu kan istilah kiasannya ya. Ajak ngomong, duduk, lo punya persoalan apa sama gue bro, sis? Ya kan? Amin. Gini loh ya. Emang sih gue hamba Tuhan. Tapi ada batasnya juga. Saya curhat ke Bapak Ibu Gembala Saudara, saya nangis-nangis loh praktekin ini. Waktu kamu gak dianggap, diabaikan, kamu berharap dihargai, semua itu tidak dikerjakan. Apa yang kita lakukan? Yang saya lakukan, saya berpikir apa yang sudah dikerjakan orang itu kepada saya. Kebaikan apa yang dibuat orang itu sama saya. Apa yang manis yang dikerjakan orang itu sama saya. Apa yang terbaik yang diberikan orang itu sama saya. Sehingga saya mampu menerima apa yang dikerjakan dia hari ini sama saya.
saya bisa bilang cinta saya tanpa tapi dan tanpa syarat. Awalnya mengasihi, mencintai, itu menyakitkan buat saya ketika saya berkorban. Tetapi akhirnya saya harus mengerti bahwa saya tidak hanya terima yang baik dari orang yang melukai saya. Ada banyak hal yang baik yang sudah mereka buat hidup saya sehingga saya ada hari ini. Dunia hanya melihat, menuntut tanpa mau memberi cinta itu, kekuatan cinta itu memampukan kita untuk memberi yang seharusnya orang itu tidak pantas untuk diberi. Itu yang Kristus kerjakan, Bapak Ibu. Wah, itu mah susah, saya mengerti. Sangat paham ini susah. Tapi saya pikir gereja Tuhan harus kembali didengungkan tentang kasih agape Tuhan. Jangan repot pelayanan, repot show, repot ini. Waduh, kayak kita udah kayak Holy Spirit di mana-mana kita ada, persekutuan ini ada, gereja ini, pelayanan pagi sampai tengah malam lagi ada. Tetapi nggak ada kasihnya. Wow. Sadis ya Bapak Ibu. Praktek yuk sama saya ya. Besok kalau lihat-lihat saya rada-rada error bilang, Cak lakuin firman Cak. Ngomong aja pinter lo, bilang gitu. Gak apa-apa, saya gak terluka. Cuman sakit hati. Udah sampai kejedot gigi gue. Iya kan? Tapi Tuhan menghargai setiap perjuangan kita Bapak Ibu. Filipi bilang kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Arti kerjakan itu kata kerja. Yang dikerjakan terus menerus. Diusahakan terus menerus. Tapi kalau kita langsung bilang tidak bisa, berarti kita membatasi kuasa Allah tidak mampu mengubah hidup kita. Apa yang Tuhan tidak mampu kerjakan? Kita yang tidak mau dikerjain Tuhan. Amin. Suami, istri, orang tua dan anak, nyatakanlah cintamu dengan tindakan. Ya bahasa cinta aku memang diam. Tunggu dulu, nggak kira dia paranormal. Diucapkan. Ya kan? Emang dia Mama Loren. Tahu nggak isi otak. Ya enggak. Diucapkan. Mungkin suami dan istri mulai error hari-hari ini. Anakmu mulai error hari-hari ini. Karena kamu kurang tati tayang. Kurang pelatihan. Ini ada bapak-bapak, Pak. Istri itu paling gampang loh sebenarnya, Pak. Marah, dengerin aja. Kan saya istri, ya. Dengerin aja. Sesekali jawab, jangan didengerin doang, marah dia nanti. Gak denger gue ngomong gitu, dia ngomongnya. Kayak saya. Nanti suami saya bilang, iya Beb, iya aku denger. Kayaknya suami saya, orang kalau lihat gitu, oh Pak David itu dibawa ketek suami. Oh, siapa bilang, sotoy. Saya dia melotot dikit saya takut. Tapi kalau istri sedang berkuasa dalam rumah, bapak ibu jangan berkuasa juga. Selesai persoalan dunia. Ya kan? Jadi suami saya bilang nih buat yang muda-muda ya, kalau kamu pacaran nih, menemukan karakter sifat jeleknya, jangan cepet-cepet ditinggalin. Pikir-pikir, gue kuat gak ngadapinnya? Kalau lo rasa kuat, jawabannya lebih baik lo ketemu karakter jeleknya waktu pacaran. Waktu menikah kau tak kaget lagi gak? Kau bilang, kalau ku tahu dari dulu. Gak gitu, udah tahu kau dari dulu. Tinggal siapa teman? Nih jomblo-jomblo nih yang cakep-cakep ini ya. Adik-adik saya nih, ada yang cowoknya juga. Saya bilang, kalau pacaran gitu kan, cowoknya anak Tuhan ini. Tunggu dulu lah. Ya kecuali kalau perselingkuhan, kekerasan, oh gak ada cerita itu. Putusin, itu bukan cinta, bodok. Tapi kalau penyatuan karakter, oh aku mau putus sama dia. Kenapa? Terlambat jemput gue. Macam kau udah paling on time aja di dunia ini. Iya kan? Tunggu Pak. Jadi waktu kami pacaran 5 tahun tuh sama suamiku. Udah ngerti gitu. Udah ngerti lah seperti apa. Pernikahan 19 tahun. Berapa berarti?
24 tahun. Bosan gak, Cak? Enggak. Kangen terus gue sama dia, beneran ya. Nggak ada orang kayak dia cuma satu. Ya nggak ada orang Alkitab bilang cuma boleh satu, mau boleh dua. Dia kalau kita so marah, kamu gini beb, kamu gini. Dia diam aja. Pas kita lama-lama kita nih, kasihan juga tapi laki nih. Udah kan, tapi kan perempuan tetap gengsi dong, ya kan? Wah gengsi. Dia cuma bilang gini, udah, dia peluk. Nggak usah. Jadi apa yang Pak Gilbert khotbahkan tuh benar gak? Coba ibu-ibu jangan ketawa Bu, sama salaman kita di sini ya. Terus ada suami yang kalau istrinya bilang nggak usah, dia juga ya udah nggak usah, gitu, jangan gitu Pak. Dapat surat dari pengacara nanti. Ini kita istri-istri di sini nih nggak bercerai karena nggak punya duit bayar pengacara. Terpaksa lakukan firman. Nggak bercanda ya. Ya, dia peluk. Nggak usah. Dia peluk. Kebetulan saya dapat suami Ambon. Kalau Batak selesai juga saya. Keras sama keras. Musisi lagi ya. Dia peluk. Habis itu dia peluk, dia nggak mau. Dia pasang. Udah dipeluk perempuan menangis. Iya nggak? Kan kehebatan perempuan cuma menangis. Palsunya di mana? Di tangisan. Ya kan? Menangis. Jadi belajar Valen supaya nanti kau dapat istri belajar ya. Perempuan itu banyak palsunya. Banyak munafiknya. Jangan kejar aku, ya kan pacaran dia jalan. Tengah jalan dia lihat kok nggak diikutin. Kenapa nggak diikutin? Dulu kan aku pacaran sama David belum punya mobil saudara. Tebet itu kami udah jalan berkilo-kilometer. Kalau berantem jalan. Gak usah kejar-kejar. David bilang, ini orang Medan sok tahu banget nih nanti kalau hilang. Atau kali dia sembunyi. Iya dia cerita. Kok gak ada, saya udah ketakutan. Aduh, di pasar Tebet. Aduh, mau pulang gak punya duit. Ya kan? Dulu belum kerja coy, belum punya duit nih. Masih berharap dari pacar. Habis itu dia, makanya gak usah sotoy, suruh-suruh gak usah ikutin. Ketawa, enggak, tetap marah. Amin Bapak Ibu. Amin apanya? Amin saya dan David? Bukan. Amin melakukan firman-Nya. Ya kan? Susah tapi minta kekuatan Roh Kudus. Belajar. Temukan cara menaklukkan pasanganmu. Kayak saya mau bikin buku ini nanti. Ya. Saya dipeluk nangis. Udah lega, udah. Ini ada kakak ipar saya. Dia bikin teh manis. Ini Ambon sekali di Manado tuh, Batak, teh manis. Jus kayak teh manis. Dia bawa roti, makan dulu sayang, makan. Kamu jangan gini kamu. Iya, makan. Selesai semua, kita udah ketawa. Iya, sini nah, ini. Baru bagian laki-laki. Besok ngana. Tapi kita marah keluar. Waktu dia marah, kita sudah kenyang. Oh pintar dia, kasih kenyang dulu gitu ya. Diam dulu jadi bodok dulu, nah baru habis itu orang diveto. Cuman kan cara bavetonya laki-laki beda dengan perempuan toh. Laki-laki bavetonya pelan tapi menusuk sampai tembus lagi. Kekuatan cinta. Temui titik lemah dan kekuatan pasanganmu. Temui titik lemah, kelebihan dan kekurangan gerejamu. Dan hadir di kekurangan itu. Dan hadir di kelemahan itu. Kalau orang mau masuk dalam kebaikannya doang, kesenangannya doang, teladannya doang, dalam kelemahannya, dalam kekurangannya, pemimpinmu gak sempurna. Tapi banyak hal yang jelek yang sudah dia lepaskan di belakang. Dan banyak hal yang baik yang sudah dia kerjakan untuk engkau. Kenapa kita gak bisa melihat kebaikannya? Pasangan kita juga sama. Gereja kita juga sama.
Tidak ada gereja yang sempurna. Pada waktu gereja kita punya kelemahan, kita hadir di sana. Paling tidak satu hal bisa kita kerjakan. Enggak ngata-ngatain gerejamu. Enggak ngata-ngatain Bapak Ibu Gembalamu. Enggak ngata-ngatain suami dan istrimu. Enggak ngata-ngatain orang tuamu. Enggak ngata-ngatain sahabatmu yang menyakiti engkau. Satu hal aja. Sampai satu titik Bapak Ibu bisa bilang gini, kita enggak lagi berpegang pada gini. Biasa orang Kristen selalu berpegang pada ini. Biarkan Tuhan yang membela aku. Waktu Roh Kudus mengajar saya, arti apa diabaikan? Roh Kudus bilang sama saya, dalam hal ini tidak perlu ada pembelaan yang dimunculkan lewat hidupmu. Kau hanya perlu mengerjakan apa yang kau tahu. Ketaatan dan kesetiaan. Berdiam dan tidak membela diri. Mengampuni tanpa tanpa tersakiti. Mengasihi tanpa tapi. Mencintai tanpa syarat. Menghargai perbedaan dan menganggap itu bukan sebagai sebuah perbedaan. Bapak Ibu, Tuhan menolong kita menjadi pelaku firman. 1 Korintus 13 ayat 1-3 penutup. Di sana menekankan kasih sebagai unsur utama dan dasar hidup seorang Kristen. Rasul Paulus dengan tegas mengatakan di 1 Korintus 13 ayat 1-3. Seseorang yang hebat dalam doa dan iman tidak akan berarti jika tidak memiliki kasih. Sekali lagi saya harus sampaikan berulang-ulang. Jangan terlalu repot dengan pelayanan. Tapi repotlah mengejar karakter Tuhan. Mengejar hadirnya Tuhan yang mengubah kehidupan kita. Amin. Ayat ini memaparkan sifat-sifat kasih agape yang ada dalam Kristus. Dan akhirnya kekuatan cinta sejati Kristus kepada manusia menjadi teladan yang sempurna tentang bagaimana cara mencintai. Kekuatan cinta sejati Kristus yang menjadi kepala gereja kepada manusia menjadi teladan yang sempurna tentang bagaimana cara Kristus mencintai manusia. Dan Tuhan telah menganugerahkan cinta sejati itu kepada kita. Dan Dia memampukan kita untuk dapat mencintai seperti Dia mencintai manusia. Dia yang memampukan kita. Sanggup gak Tuhan memampukan kita? Sanggup. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan egomu. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan prinsip-prinsip hidupmu. Yang ketika kau bertelut di kaki Tuhan, kau mengerti itu jauh berbeda dengan prinsip Allah yang sesungguhnya. Kita harus takluk kepada diri kita atau kepada Allah. Amin buat firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian yang tadi ya Bapak Ibu. Mari tundukkan kepala. Nanti piano akan mengalunkan dengan lembut pujian ini. Saya kasih Bapak Ibu waktu beberapa saat untuk merenungkan firman yang kita dengar bersama-sama siang hari ini. Kehidupan kita itu hanya bicara tentang hubungan. Dan dalam hubungan di sana diperlukan cinta yang besar. Sehingga hubungan itu dapat terus bertahan. Dalam ketulusan. Dan memenangkan setiap pertandingan-pertandingan. Memenangkan setiap tantangan-tantangan yang ada di dalamnya. Nanti WL mengangkat pujian ini dari awal. Dekat padamu, itu rinduku. Bapak Ibu boleh berdoa sebentar. Pribadi lepas pribadi dengan Tuhan hari ini. Setiap kataku
Kau pun menunggu. Allah tahu setiap isi hatimu dan kedalaman batinmu. Aku sangka ku temukan Amin. satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Saya sering sekali bersembunyi di balik kata saya cuman manusia biasa. Saya nggak sempurna. Tapi waktu saya belajar mendengarkan Tuhan, justru Dia datang menyempurnakan kita. Dia datang menunjukkan kasih-Nya kepadaku. Dia datang menunjukkan cintanya yang ku cari selama ini. Dia datang memperlihatkan pribadi-pribadinya yang sangat manis. Yang tersimpan banyak rahasia-rahasia tentang kehidupan. Roh Kudus, Tuhan Yesus, Bapa di surga, selalu ada untuk menolongmu dan menolongku. Tuhan tahu kita cuma manusia biasa. Tapi Tuhan juga tahu bahwa kita mampu melakukannya. Bisa melakukannya. Hosea adalah salah satu tokoh di Alkitab. Yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yang bertentangan dengan maunya. Dia harus mengambil istri seorang pelacur. Sebuah kisah tentang Allah mengambil kita sebagai mempelainya yang tidak layak ini. Berulang-ulang istrinya Hosea mengkhianati Hosea, berselingkuh meninggalkan Hosea. Satu kali Hosea mengetahui kalau istrinya ditaruh dalam budak untuk diperjualbelikan. Sesuatu yang manusia tidak mampu kerjakan, Allah berikan kepada Hosea. Dia datang menebus istrinya, mengangkat kembali derajatnya sebagai istri. Yang memampukan kita adalah Tuhan. Pertanyaannya, ketika kita berkata hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus dalam aku, betulkah Kristus yang muncul dalam hidupmu dan hidupku atau akunya yang keluar? Ketika Kristus yang muncul,
maka automatically sifat-sifat Kristus perlahan-lahan, pelan-pelan, jatuh bangun akan keluar dari hidup kita. Kemampuan untuk mengampuni, kemampuan untuk menerima, kemampuan untuk melihat perbedaan menjadi bukan sebuah perbedaan. Mencintai tanpa tapi, mengampuni tanpa terluka, pelan-pelan. Itu akan mampu kita kerjakan. Dan ternyata buah dari kita mengerjakan itu, hidup kita penuh ketenangan. Kita gak pusing lagi dengan orang dan urusannya. Siang hari ini biarlah firman Tuhan yang kita dengar boleh kita bawa pulang, kita renungkan kembali. Dan setiap pagi kita mau bilang, Tuhan, kuatkan aku lagi hari ini untuk melakukan firman-Mu. Besok pagi bangun pagi, saya bilang lagi sama Tuhan, Tuhan, satu hari lagi kuatkan aku untuk melakukan firman. Besok hari lagi, saya bilang satu hari lagi Tuhan. Sampai dia membawa kita pulang ke rumahnya. Kekuatan supranatural itu kita perlukan dalam hidup kita. Hiralana masyekera patakara lana masyekera. Hiralana matakinara lana malamala masyera lana malamala masyera. Hirabatakinara lana malamala masyera. Ampuni kami Tuhan. Kami mau disembuhkan. Kami mau disembuhkan Tuhan. Aku letakkan pikiranku kepada pikiran Kristus. Perasaanku kepada perasaan Kristus. Yang menolong kami setiap hari. Setiap hari. Untuk tidak menyerah dengan karakter kami. Tidak menyerah dengan hidup kami. Ketika kami gagal, kami bangun lagi, kami berjuang lagi. Kami gagal, kami bangun lagi, kami berjuang lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Sama-sama katakan mengejar. Amin. Sembahku Mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. sekali lagi memandang wajah-Mu. Memandang wajah-Mu, Mengikuti kebaikan-Mu. mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam
Terima kasih buat siang hari ini Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Terima kasih buat Roh Kudus yang manis dan lembut dalam hidup kami. Terima kasih buat hati yang Tuhan titip di hati setiap kami, sehingga kami mau belajar seperti apa yang Tuhan mau bagi kami. Tuhan Yesus yang memampukan kami sekali lagi hari ini. Tuhan Yesus yang menolong kami sekali lagi hari ini. Bapa, Engkau Bapa yang baik. Engkau Tuhan yang manis Tuhan dalam hidup kami. Engkau tidak pernah mendidik kami dengan kejam. Engkau tidak pernah berdiri sebagai hakim buat kami. Engkau tidak pernah mengintimidasi kami. Semua pengajaran-Mu manis bagi kami Tuhan. Namun aku berdoa biarlah hati kami penuh dengan kelembutan, sehingga pengajaran-pengajaran yang Tuhan berikan bagi kami bukan sesuatu yang menyakitkan, tapi sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menghibur dalam hidup kami. Karena kami tahu semua yang Tuhan buat dalam hidup kami baik adanya. Terima kasih Roh Kudus, ini hati kami, ini hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Kami hamba Tuhan, jadilah kepada kami menurut kehendak Tuhan. Diberkatilah gereja ini, diberkati Bapak Ibu Gembala yang setia, Bapak Ibu Gembala yang berdoa buat umatnya, diberkatilah Bapak Ibu Gembala yang menangis buat jemaatnya Tuhan. Aku mengenal kedua hamba-Mu yang setia di tempat ini. Aku mengenal hati mereka, aku mengenal Tuhan bagaimana cinta mereka kepada jemaat di tempat ini. Roh Kudus, aku berdoa berikan kekuatan buat Pak Indra dan Bu Ogni, berikan sukacita terus buat mereka melayani pekerjaan Tuhan. Engkau yang menjadi penghiburan buat mereka, Engkau yang menjadi kekuatan buat mereka. Kaki mereka akan seperti kaki rusa, berdiri di bukit-bukit mereka, berlari tiada lelah, berjalan tiada letih. Hati mereka akan Kau pikat setiap hari, sehingga hati yang terus memiliki belas kasihan bagi jiwa-jiwa. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, Engkau tempat pengaduan mereka. Engkau gembala yang baik dalam hidup mereka. Hanya Engkau pribadi yang mengerti mereka Tuhan. Aku percaya Engkau mengirimkan umat-umat Tuhan di tempat ini juga Tuhan, untuk mereka mengerjakan bagian mereka dalam penggembalaan di tempat ini. Nah, pada akhirnya setiap kami akan bertanggung jawab dengan setiap keputusan kami, akan bertanggung jawab dengan setiap langkah-langkah kehidupan kami. Kami mau bilang, sekali kami mengasihi Yesus, sampai selama-lamanya kami mengasihi Yesus. Hidup kami siap jadi berkat, hidup kami siap jadi duta Allah, hidup kami siap menceritakan kasih Tuhan bagi dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang memampukan kami, Roh Kudus yang menolong kami, Roh Kudus yang memeluk kami, Roh Kudus yang mengangkat kami ketika kami jatuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, hai jiwa kami jadilah tenang. Hai roh kami jadilah kuat dalam nama Yesus. Bersukacitalah di dalam Tuhan, sebab pengharapan di dalam Kristus tidak pernah sia-sia. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Yang diberkati Tuhan bersama saya katakan, amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Evangelis Patricia Kihari yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami, baik jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum kita memberikan persembahan, saya akan bacakan beberapa pengumuman, beberapa informasi penting kegiatan gereja Glow Cibubur Community. Yang pertama, informasi pelayanan gereja. Pelayanan diakonia, gereja kembali mengadakan pembagian makan gratis atau lunchbox bagi petugas parkir, pemulung, ojek online dan lain-lain. Dan dukungan pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian dapat disalurkan melalui kotak persembahan yang ada di depan di gereja. Selanjutnya, ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada tanggal 18 Mei 2023
seperti biasa jam 10 pagi akan dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Indra Sigarlaki. Sunday service pada tanggal 21 Mei 2023 seperti biasa juga jam 10 pagi akan dilayani oleh hambanya PDP Valen Rahmat Nenggolan MTH. Ibadah SDK, ibadah persekutuan keluarga, Sorga di Keluargaku, baik online dan onsite pada setiap hari Rabu jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pelayanan doa dan konseling bagi Bapak Ibu Saudara yang akan didoakan atau melakukan konseling dapat menghubungi nomor WA 0812 1022 7507 langsung dengan Bapak ataupun Ibu Gembala. Belajar Alkitab online di YouTube channel Indra Sigarlaki dan ada playlist pengantar Alkitab Perjanjian Lama, pengantar Alkitab Perjanjian Baru, dan apa kata firman Tuhan. Tentunya juga ada sermon. Dan informasi gereja lebih lengkap dapat dilihat pada website gereja di glowcibubur.wixsite.com. Persembahan syukur, persembahan pembangunan dan persepuluhan dapat melalui transfer bank di rekening BCA di nomor 740 1488 999 atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memberikan persembahan, saya ingin mengumumkan untuk proses pemberian persembahan. Untuk yang di lantai bawah tidak perlu untuk naik ke atas lantai 2 karena kami sudah menyediakan kotak persembahan di lantai bawah. Dan untuk yang di lantai 2 akan dimulai dari sebelah kiri saya, selanjutnya nanti sebelah kanan. Dan saya akan bacakan ayat firman Tuhan untuk persembahan kita yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di sorga, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami sungguh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Ibu Evangelis Patricia Akihari, yang tentunya akan menguatkan setiap kami, baik jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga, dan pada saat ini kami siap untuk memberi yang terbaik melalui persembahan kami. Berkati persembahan kami ini Bapa ya, dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kami juga mengucapkan berkat untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan. Berkati apapun yang menjadi pekerjaan usaha bisnis mereka, Tuhan yang buat berhasil dan beruntung. Dan kami juga berdoa ya Bapa untuk tangan-tangan yang akan berhubung dengan persembahan ini, biar dipakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, sama-sama kita memuji Tuhan bersama dengan tim profetik. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Patricia yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua.
Saya suka kalau Patricia tuh khotbah, ya. Karena kita seperti ditampar-tampar dengan firman Tuhan ya, biar sadar gitu ya. Karena apa? Kalau dia khotbah karena Bataknya keluar gitu. Meskipun dia Manado, dia campuran ya. Dan saya suka. Terima kasih Patricia sekali lagi, dan Bapak Ibu perlu ketahui juga ya, kadang-kadang Patricia ini kelihatan luar biasa di mimbar. Ya, dia juga tidak lepas dari masalah ya. Dia juga pernah menangis di depan istri saya, depan saya juga ya. Ya, bagaimana orang-orang memperlakukan dia dengan tidak adil. Tapi itulah kehidupan, dan seperti firman, asal ada cinta ya, selalu ada pengampunan. Sekali lagi terima kasih Patricia. Haleluya. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Ibadah yang begitu luar biasa, di mana kami boleh disadarkan kembali akan kebenaran firman Tuhan. Seringkali kami sibuk dengan setiap tugas kami, pekerjaan kami, bahkan hal-hal lain, kami lupa akan kasih yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan, Engkau Allah, Allah yang penuh kasih, Allah yang sudah menganugerahkan kasih bagi kami semua. Tetapi hari ini kami bersyukur betapa kasih itu harus kami impartasikan, harus kami buktikan, baik itu pada saudara-saudara atau pasangan hidup kami yang paling terdekat sekalipun. Ajar kami untuk terus mengasihi, mengampuni kepada orang lain. Terima kasih untuk firman. Terima kasih untuk kesempatan kami juga boleh menabur di rumah Tuhan, biar pekerjaan Tuhan boleh tetap terus berjalan. Bahkan terima kasih juga Engkau telah mengirim hamba-Mu Patricia Aki Hari untuk membawakan firman bagi kami semua. Kami terus menopang doa Tuhan yang terus memberikan dia kekuatan, pengurapan yang luar biasa, sehingga lewat pelayanannya banyak jiwa-jiwa boleh semakin dikuatkan. Mereka boleh kuat menghadapi setiap masalah kehidupan, karena Tuhan yang memakai hamba-Mu ini luar biasa. Berkati bersama suami, anak-anak, orang tua, kakak, adik, semuanya dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan hamba juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan, apapun masalah pergumulan mereka Tuhan, Kau yang hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Biar yang lemah Kau berikan kekuatan, yang beban berat Kau berikan kelegaan. Bahkan mereka yang mungkin sedang sakit, tidak bisa hadir di gereja, Engkau yang memberikan kesembuhan. Kau hadir di tengah-tengah mereka, menjamah Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan berpisah. Kaulah yang terus kami perlukan dalam hidup kami. Berkati perjalanan kami sehingga kami boleh tiba dengan selamat dan tidak kurang satu apapun. Hamba juga berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, baik WL, singer, pemain musik, usher, semuanya yang sudah terlibat memberi diri untuk melayani Tuhan pada hari ini. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Kami juga terus berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Biarlah Engkau yang memberkati Indonesia, Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia sejahtera, Indonesia diberkati Tuhan, sehingga menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Pemimpin-pemimpin kami, baik itu Presiden, Wakil Presiden, seluruh Kabinet Menteri, baik aparat keamanan, TNI, Polri, pemimpin daerah, semuanya Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan hati yang bijaksana, sehingga mereka boleh melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka ya Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat Tuhan berkati, saling bergandengan tangan untuk menuntaskan amanat agung. Biarlah segala bangsa pada saatnya nanti setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Berkati senior pastor kami Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong bersama istri, anak-anak, anak mantu, cucu-cucu. Biarlah dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, diurapi, semakin dahsyat. Tuhan pakai luar biasa untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat sekalian, jadilah jemaat yang penuh sukacita. Hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap katakan amin. Jadilah kau jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekan orang lain. Jika kau siap katakan amin. Jadilah kau jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirimu. Jika kau siap katakan amin. Jadilah kau jemaat yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap katakan amin. Jadilah kau jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan.
Jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap, katakan amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhan yang selalu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhanlah yang selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cinta kasih yang agung serta keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan, hikmat, bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus. Biarlah ketiga yang esa ini memberkati kita sekalian, memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita, kesehatan kita, bahkan masa depan kita. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, menjemput kita semua sebagai hamba-hambanya yang tetap taat dan setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang telah menerima berkat-Nya, mari bersama-sama kita katakan amin. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Silakan duduk, ibadah telah selesai. Silakan bersatu dulu, Tuhan Yesus memberkati.